Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Umat Damang. Apa kabar? Sahabat-sahabat malam horor semua. Aduh, saya baru upload lagi setelah sekian lama, setelah sekian berbulan-bulan baru upload. Mudah-mudahan sahabat-sahabat malam horor semua dalam keadaan sehat-sehat selalu, rezekinya berlimpah, yang lagi berjuang mencari nafkah. Semangat mencari pundi-pundi rupiahnya ya. Dan saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat malam horor semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen juga di channelnya Malam Horor. Saya ucapkan banyak terima kasih ya. Kemudian ke depan channel Malam Horor bisa tampil lebih baik lagi. Jauh dari kata sempurna, masih jauh. Nah, makanya ada cerita tentang menjelang maghrib nih. So, jangan kemana-mana. Tong kemana-mana. Cicing didinya. Oke, kita kembali ke cerita. Ada sebuah cerita datang ke malam horor dari seorang pemuda lah. Usianya antara 20-25 tahun. Dan dia punya kelebihan. Apa kelebihannya? Seorang istilahnya apa ya? Kalau zaman sekarang istilah kerennya tuh indigo. Nah, dia seorang indigo juga. Dan namanya kita panggil aja namanya Jian. Nah, Jian ini merupakan seorang indigo. Dia menuturkan bahwa kejadian ini ada di sekitaran tahun 2022 kemarin. Masih barulah. Gitu. Jian menuturkan bahwa kejadian ini, kata Jian, kejadiannya itu menjadi suatu hal yang paling berkesan, kata Jian. Padahal, kata Jian, dia seorang indigo udah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Terbiasa dengan melihat hal-hal yang supranatural atau melihat makhluk-makhluk astral, kata Jian udah biasa. Cuman yang kata Jian itu membuat menjadi makin berkesan karena kata Jian saking banyaknya. Nah, saking banyaknya ini gimana? Nah, Jian menuturkan bahwa saat itu, hari itu, setelah dia lepas pulang kerja, ternyata dia punya kerjaan sampingan. Dia bisa istilahnya apa ya, freelance gitu. Nah, freelance-nya ini Jian mengatakan bahwa ada suatu job site atau kerja sampingan mengharuskan dia menghadiri sebuah meeting di sebuah kafe di daerah Bandung Utara. Bandung Utara lagi nih. Nah, kafenya ini masih ada di letaknya tuh di sekitaran, masih nggak atas-atas banget lah dagonya Bandung Utaranya. Masih di tengah-tengah, ada sebuah rumah sakit besar, ada sebelah sininya ada sebuah universitas. Nah, di daerah-daerah situlah, tengah-tengah situ, kata Jan. Nah, Jan mengatakan pulang kerja karena perjalanannya memakan waktu, akhirnya menuju lokasi kafe itu, kata Jan, menjelang maghrib. Di perjalanan dia merasakan tidak biasa. Tidak biasanya gimana? Aktivitas yang makhluk astral itu, kata Jian, tidak biasa. Padahal sudah beberapa kali mungkin, kata Jian, saya sering terpepet waktu menjelang maghrib baru nyampe rumah, atau menjelang maghrib masih di jalan, itu udah biasa. Cuman ini beda gitu. Bedanya menuju daerah sana, kata dia, anehnya kok beda gitu. Bedanya
eh, banyak banget aktivitas dari makhluk astral kata Jian. Di jalan pun sama. Cuman yang balikin kaget kata Jian, di lokasi sekitaran kafe itu, di kafe itu aktivitasnya banyak banget. Banyak banget gimana? Kata saya nanya gitu. Kayak pasar malam. Banyak banget pokoknya. Kebayang nggak? Banyak sekali. Pasar malam gimana? Kata Jian gitu. Bisa bayangin nggak? Iya ya, kata saya gitu. Dulu pernah ada misalkan Car Free Day, atau ada eh, pernah ngalamin ini nggak, katanya itu Braga Kuliner Night gitu, yang di Braga itu. Nah, banyak orang Pak kan. Nah, ini juga sama, banyak sekali gitu. Nggak tahu itu komunitasnya tuh apa, kata Jan, nggak tahu, kata Jan gitu. Nah, dalam perjalanan menuju kafe itu, Jan akhirnya sampai, singkat cerita, ke kafe itu. Setelah memarkirkan kendaraan roda duanya itu, kata Jan, di parkiran motornya aja udah banyak banget. Dia parkirin, masuk ke kafe itu, di dalam ternyata lebih banyak lagi. Itu kata Jan bikin sesek katanya. Saking banyaknya gak. Perasaan jalan pun gak bisa lurus gitu. Minggir-minggir gini gitu. Takut kebaduk kayak apa gitu. Kebayang nggak misalnya kalau di pasar malam, atau di pasar yang tempat ramai, atau di tempat ramai lakukan pasar aja. Kalau banyak orang pasti minggir-minggir kita. Minggir-minggir gitu. Takut ngebaduk orang gitu. Nah, Jan pun sama saat itu. Mungkin orang lain tidak lihat kata Jan, cuman saya ngelihat itu saking banyaknya, saya jalan aja sambil minggir-minggir nih gini. Minggir-minggir. Takut kebaduk-baduk gitu. Tahu Yan itu makhluknya apa aja? Wah, banyak pokoknya mah. Kata Jan. Nggak akan saya sebutin satu-satu kata Jan. Terus gimana? Nah, posisinya kata Jan, pas dia udah mau duduk, dari kejauhan dia udah lihat teman-temannya udah ngumpul gitu, yang ngasih job side-nya ke Jan ini. Dia mau coba untuk duduk. Duduklah Jan di situ. Ternyata yang kata Jan mungkin makhluk astral itu pun kata Jan merasakan kalau dia bisa melihat. Kenapa? Pada datang itu ke saya, pada nyamperin. Ada yang duduk di sinilah, kata Jan. Ada yang di belakang teman saya ngeliatin lah. Ada komunikasi semua, pusing saya, katanya gitu. Oh gitu ya, minta ada komunikasi, kata saya gitu. Iya, ada yang minta tolong lah, ada yang ini lah. Aduh, kata bingung, belum saya mau meeting, ini mau meeting, kata Jan. Terus gimana ya? Akhirnya saya minta untuk dipercepat meetingnya. Akhirnya meeting berikut nggak konsen, telinga ada yang ngomong inilah, dari sini yang ngomong inilah, ngelirik ke atas ada yang liatin. Wah udahlah pokoknya mah, kata aja gitu. Terus gimana ya? Ya akhirnya meeting setelah sekian lama, dan akhirnya saya pengen ke toilet, ke kamar mandi. Akhirnya saya izin dulu, saya izin ke toilet dulu ya, katanya. Oke, kata rekan-rekannya itu. Izin ke toilet. Toilet kan kata Jen suka ada kaca lah, di tiap toilet pasti ada kacanya gitu. Ya terus kata kata saya gitu. Terus gimana ya? Saya cuci muka kan, cuci muka kata Jen. Nah, pas lihat kaca itu di belakang saya ada yang berdiri, di kaca kelihatan gitu. Saya ngeliat kaca gini, di belakang kelihatan. Ngeliat apa ya? Wah, itu sosoknya bener-bener beda gitu. Bedanya gimana? Wah, apa ya? Saya udah terbiasa ngeliat yang kayak gituan. Cuman kata Jian, ini mah terkesan gimana ya? Lebih mengerikan kata saya gitu. Enggak, jadi gimana ya? Beda aja gitu. Kayak apa ya? Yang suka eh suka ada kostum-kostum gitu gitu. Ini beda. Bedanya gimana? Dari kostumnya beda, dari raut mukanya beda, tampilannya beda. Yang paling saya nanya, yang paling Jian ingat apa? Mukanya, kata Jian. Mukanya gimana ya? Wah, itu dengan tanpa ekspresi,
melihat ke kaca, ke saya, ya belakang saya kaca katanya, ngelihat ke saya gitu, menyeringai gitu. Menyeringai itu gimana ya? Tapi ada taringnya kata Jan gitu. Oh gitu ya? Ada yang taringnya juga ya Yan yang gituan kata saya gitu. Iya kata. Wah baru tahu saya. Ya saya nggak mau tahu lagi kata saya gitu. Terus gimana ya? Ya saya anggap nggak ada aja gitu. Pura-pura nggak lihat aja, saya cepetin aja keringin muka, langsung aja keluar. Padahal kata Jan saya berpapasan gitu. Terus gimana? Ah pura-pura nggak lihat aja langsung ya. Nah setelah balik lagi ke tempat duduk, saya bilang kalau rapatnya udah selesai, saya minta izin pulang. Kata, oh gitu Jan, udah beres kok kata rekan-rekannya gitu. Padahal sebenarnya eh, belum beres, cuman poin-poin intinya dari meeting itu udah saya catat gimana gimananya. Cuman terus saya minta izin pulang duluan karena apa? Saya ngerasa sesek di situ, ngerasa sesek banget kata Jan gitu, saking penuhnya gitu. Kalau udah biasa sih saya kayak gitu. Cuman yang paling ditakutin juga apa? Yang paling saya nggak mau apa? Suka ada yang ngikut, pengen ngikut gitu. Suka ada yang mau ngikut ya? Kata saya gitu. Iya katanya. Emang suka ada yang pernah ngikut itu ada. Nah, yang paling malas tuh kalau saya harus mulangin lagi ke sana. Gitu. Makanya saya bilang pas di situ saya ngomong gitu dalam hati mungkin kedengeran lah sama mereka, nggak boleh ada yang ngikut kata Jen gitu, nggak ada yang ngikut kata Jen gitu, saya mau pulang sendiri, nggak ada yang ngikut-ngikut, nggak ada yang mau cerita curhat silahkan. Oh, saya bingung sampai ya sampai ada yang curhat-curhat gitu ya. Iya katanya. Oh baru tahu saya gitu. Terus gimana ya? Ya saya pulang aja, pulang saya pamitan, saya izin pulang duluan ya. Pulang ke parkir motor itu ada yang ngikut lah, saya buru-buru aja bayar parkir motor, langsung aja geber motor bet langsung. Terus ada yang ngikut nggak? Enggak katanya, alhamdulillah enggak. Cuman bener keluar dari tempat itu kerasa lega gitu, napas tuh nggak sesek kayak tadi katanya. Nah di situ saya bayangin begitu banyaknya mungkin ya kata aku gitu. Iya emang banyak katanya gitu. Terus gimana ya? Nah akhirnya ternyata kata Jan, mungkin saya lupa berdoa mungkin ya kata Jan itu. Eh, Pas perjalanan ke sana kata Jan gitu. Makanya jangan lupa lah berdoa dulu lah kemana-mana kata Jan gitu. Iya bener kata aku gitu. Nah setelah itu akhirnya Jan menutup ceritanya dan cerita ini pun saya tutup sampai di sini. Kemudian ke depan ada cerita-cerita lagi dari teman-teman malam horor semua. Yang mau cerita silahkan kirim ke Instagramnya Malam Horor di malamhoror.id, malamhoror.id. Nah, silahkan kirim cerita-cerita horornya, mau itu urban legend di daerah kalian, cerita pengalaman pribadi kalian tentang horor, mistis-mistik dan apapun itu, silahkan kirim. Mau versi dari mau diketik kah atau di voice note kah atau apalah, itu bisa dikirim langsung ke Instagramnya Malam Horor. Terima kasih yang sudah berkunjung ke channel Malam Horor. Terima kasih juga yang sudah subscribe ya. Jangan lupa subscribe channel Malam Horor, like juga, komen juga di bawah, ramein ya untuk kemajuan Malam Horor. Terima kasih banyak. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Semoga rezekinya makin berlimpah. Terima kasih sudah berkunjung. Tong kamana-mana. Cicing bidinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.